Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita dapat menyaksikan video kali ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliaulah yang membawa kita dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dengan kata lain minadz zulumat ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi dengan NIM 240101066. Alasan saya kenapa memilih untuk menjelaskan masalah ini adalah dikarenakan sekarang saya masih tinggal di pondok pesantren. Ketika Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz menyelesaikan studi pendidikannya di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon, yang di bawah pimpinannya langsung Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, beliau melanjutkan studi pendidikannya ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah Al-Mukarramah, beliau menuntut ilmu kurang lebih 15 tahun. Pada masa proses belajar, kurang lebih terdapat 27 syekh yang pernah beliau jadikan seorang mu'alim atau seorang guru. Di sana juga beliau pernah mendapatkan kehormatan untuk menjadi seorang mu'alim atau pengajar di Masjidil Haram. Lebih tepatnya itu di Babul Fatah, di mana tempat itu banyak sekali ulama-ulama non-Arab yang ingin mengajar di sana. Setelah lama beliau menjadi seorang mu'alim atau seorang pengajar di sana, lebih tepatnya pada tahun 1985, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Arab, yang dimana kebijakan tersebut menyuruh seluruh ulama yang berasal dari luar Arab yang pernah mengajar di Masjidil Haram diminta untuk kembali ke tanah air masing-masing untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah ia pelajari dan pernah ia ajari. Setelah lama beliau mengajar di berbagai mushola dan masjid di daerah tersebut, beliau kepikiran untuk membangun pondok pesantren Al-Aziziyah dengan berbagai macam dukungan dari pihak keluarga dan tokoh masyarakat lainnya. Beliau dapat membangun pondok pesantren Al-Aziziyah. Tepatnya pada tanggal 3 November tahun 1985, pondok pesantren mulai dibangun. Nama Pondok Pesantren Al-Aziziyah tidak semata-mata langsung muncul begitu saja, melainkan Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz mengambil dari nama kakek beliau sendiri, yaitu Abdul Aziz. Pondok Pesantren Al-Aziziyah juga didirikan bukan untuk mengajarkan ilmu agama saja, melainkan lebih berfokus kepada pendidikan Al-Quran, yaitu tahfizul Quran, yang dimana itu mengajarkan seluruh santri-santrinya untuk menghafal Al-Quran. Dengan adanya program tahfizul Quran, Pondok Pesantren Al-Aziziyah menjadikan dirinya pondok pesantren pertama yang mengajarkan tahfizul Quran di Pulau Lombok. Pada awal pondok pesantren dibangun, tidak hanya mengajarkan tahfizul Quran saja, melainkan terdapat ilmu agama yang lainnya seperti ilmu fiqih, ilmu akidah, ilmu akhlak, dan juga bahasa Arab. Pada saat awal pondok pesantren dibangun, kondisi santri pada saat itu tidak datang dari berbagai macam daerah, melainkan santri-santri tersebut berasal dari sekitaran daerah Gunung Sari dan Lombok Barat. Pada awal masa pondok pesantren dibangun juga, masih kurang fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menjamin proses belajar mengajarnya para santri, di mana pada saat itu para santri-santri juga tidur di ruangan-ruangan yang seadanya dengan kondisi fasilitas yang kurang memadai. Masa awal, pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Aziziyah selain dari tahfizul Quran hanya ada satu, yaitu Madrasah Diniyah, yang dimana Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz itu mengajarkan ilmu agama pada waktu sore dan malam saja. Namun setelah lama berkembang Pondok Pesantren Al-Aziziyah, terdapat berbagai macam lembaga lain-lainnya seperti RA, TK, SDI, MTS, dan juga MA. Setelah itu juga terdapat satu perguruan tinggi yang ada di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, yaitu STIT atau yang biasa disingkat dengan STIT, yaitu singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Selain dari faktor-faktor yang telah saya sebutkan seperti tahfizul Quran dan program-program lainnya, faktor yang menyebabkan perkembangan pendidikan yang sangat baik terdapat di Aziziyah adalah dari ketokohan seorang
Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz, yang dimana para masyarakat itu menganggap beliau adalah ulama yang sangat karismatik, baik dan juga rendah hati. Dengan keilmuan beliau yang telah beliau pelajari di kota Mekah dan juga yang pernah beliau ajarkan di Masjidil Haram, pasti dapat membawa kebaikan di Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Selain dari ketokohan beliau, faktor-faktor yang membuat Al-Aziziyah itu berkembang adalah jaringan dari alumni-alumni yang telah tamat dari Pondok Pesantren Al-Aziziyah, yang dimana kebanyakan dari alumni Pondok Pesantren Al-Aziziyah itu dikirim ke luar negeri, lebih banyaknya ke Timur Tengah untuk menjadi seorang imam atau seorang qari, yang dimana itu membuat masyarakat luar itu menganggap Pondok Pesantren Al-Aziziyah itu berpengaruh sekali untuk meningkatkan pendidikan dan kualitas pendidikan di negara mereka. Apalagi terdapat banyak santri yang juga dikirim selain ke Timur Tengah. Selain faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi, seperti ketokohan beliau, program tahfizul Quran yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat, dan juga faktor jejaringan alumni yang telah banyak berkontribusi dalam perkembangan Pondok Pesantren Al-Aziziyah, terdapat ada faktor yang sangat mendukung lagi, yaitu dukungan dari keluarga beliau tersendiri, yang dimana ketika beliau sedang menghadapi berbagai rintangan dalam membangun pondok pesantren, keluarga beliaulah yang sangat mendukung. Dengan banyaknya rintangan dan cobaan yang beliau hadapi, beliau dapat menyelesaikan seluruh cobaan dan juga rintangan tersebut dengan adanya dukungan dari keluarga, mulai dari beliau awal membangun pondok pesantren sampai dengan beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 1 Mei 2014. Setelah beliau wafat, anak beliaulah yang menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin pondok pesantren, yaitu anak beliau yang nomor urutnya keempat, yaitu Tuan Guru Haji Fathullah Aziz. Beliau adalah seorang hafiz Quran juga seperti bapak beliau. Selain Tuan Guru Haji Fathullah Aziz, banyak juga saudara-saudaranya yang lain yang juga seorang hafiz Quran. Semoga Pondok Pesantren Al-Aziziyah dapat menjadi mercusuar ilmu dan juga ilmu hidayah untuk umat, serta dapat banyak mencetak generasi-generasi Qurani yang dapat berkontribusi dengan agama, ras, dan juga dunia. Mungkin sekian yang dapat saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.